Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang cara agar HP kita tidak lag saat bermain game. Dan di video sebelumnya saya sudah pernah buat video seperti ini, dan itu part video nggak salah ya guys ya. Nah di sini saya akan membahas lengkap. Ini yang cara terbarunya ya guys ya, untuk updatean yang sekarang. Dan juga banyak-banyak game yang sudah update sekarang. Kemungkinan performa yang kemarin itu agak sedikit kurang ya guys ya, agak kurang memuaskan. Nah di sini saya akan memaksimalkan lagi guys ya tutorial kemarin, dan kita akan memaksimalkan apa saja yang baru ya guys ya. Oke, kita akan langsung saja ke videonya guys ya. Oke, sebelum ke videonya alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya dulu ya guys ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang menarik untuk kalian. Oke, langsung saja ya. Oke, pertama kita ke pengaturan tentunya. Oke, kita ke tampilan. Nah, di sini ada yang namanya gini guys, panel Edge. Biasanya kalau kalian udah update ke Android 11 dengan One UI 3.1, kalian akan ada panel Edge ini guys. Panel Edge ini berfungsi untuk memudahkan kalian untuk mencari aplikasi yang kalian sudah sedang berjalan ya guys ya. Misalnya ini ada recorder, ada kalkulator, pesan, YouTube, Chrome dan lain-lain. Oke, kita nonaktifkan aja guys ya, karena ini sangat mengganggu sekali untuk performa game kita. Dan di sini ada sensitivitas sentuhan. Nah, di sensitivitas sentuhan ini kalian aktifkan guys ya. Kalau kalian bisa baca di sini, tingkatan sensitivitas sentuhan layar untuk digunakan dengan pelindung layar. Tapi kalau kalian yang nggak pakai pelindung layar juga pakai nggak apa-apa ya guys ya. Oke, sini ada fitur lanjut. Di fitur lanjut ini ada yang namanya game launcher. Kalaulah semua game di satu tempat dan akses fitur ekstra yang meningkatkan pengalaman permainan game Anda. Ini wajib diaktifkan guys ya. Bagi kalian yang ada aja game launcher. Biasanya kalau kalian yang nggak punya game launcher itu biasanya ini nggak ada fitur gini guys ya. Oke, cara download game launcher itu di mana bang? Nah di sini saya kasih tahu guys. Download game launcher itu di Galaxy Store ya guys ya. Kalau kalian lihat di sana ada game launcher, kalian install. Oke, kalau kalian misalnya tidak ada bang, kok tidak ada sih di Galaxy Store. Nah, kalian bisa download lewat Google Chrome juga guys ya. Nah, di situ saya akan berikan link di deskripsi. Kalian tinggal tekan saja. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di pilihan pengembang. Sebelum kita, bagi kalian yang belum ada pilihan pengembang, kalian ke tentang ponsel dulu guys. Ke informasi perangkat lunak, kalian tekan nomor versi ini sebanyak mungkin. Kemungkinan 14 kali ya, atau enggak kalian bisa spam terus sampai pilihan pengembang ini aktif. Oke, setelah aktif kita langsung saja klik. Oke. Nah, di sini yang kalian sudah update itu biasanya ada fitur driver grafis ini guys. Driver grafis ini tidak semua ada di versi Android, karena di sini cuma ada di versi yang terbaru, yaitu di One UI 3.1 dan Android 11. Kalau di bawahnya kemungkinan kecil ya adanya. Oke, di sini saya sarankan itu kalian khususkan untuk game saja sih. Misalnya sebentar, ini Minecraft misalnya, kalian tinggal tekan Minecraft ya, kalian install di sistem grafis driver ya guys ya. Gamenya juga misalnya ini MCVS Motor Combat nih, kalian bisa sistem grafik driver. Kalau misalnya aplikasi, saya sarankan default aja, karena aplikasi itu tidak memandang grafik guys ya, grafis, karena aplikasi itu kan cuma swipe gini aja, nggak 3D gitu, jadinya nanti nge-lag guys ya. Ini berarti kayaknya untuk game saja saya sarankan. Oke, kita lanjut saja. Di ukuran buffer pencatatan log ini guys. Di sini kenapa saya menggunakan 16 MB guys ya? Ada alasannya guys. Gini guys. Kalau kita bermain game berat seperti saya itu kan Mobile Legends itu kan 5 gigaan ya guys ya, itu sangat membutuhkan performa dan daya ingat yang sangat besar, dan kemungkinan itu sangat berguna. Kalau saya nonaktifkan ini
ke nonaktif itu akan ngelag banget guys, patah-patah. Dan saya juga pas itu main Mortal Kombat saya tes juga gitu, saya tes dulu di 64K masih ngelag guys ya, masih agak patah-patah. Di 256K juga sama guys, agak patah-patah guys. Di 1M itu agak sedikit mulai ya guys ya, ke 4 MB ini udah mulai udah stabil lah. Kalau saya coba langsung ke 16 MB, rasanya kayak beda gitu guys, rasa smooth itu kayak terasa gitu. Tapi kalian nggak mesti menggunakan 16 MB ini guys, karena di sini tergantung HP kalian dan tergantung aplikasi apa yang kalian mainkan. Misalnya kalau kalian main game ringan kayak misalnya POW atau nggak Talking Tom atau yang lain-lain, saya sarankan itu di 256K ya guys ya. Kalian jangan pakai 64K karena aplikasi sekarang itu udah ekstrim semua guys, udah nggak jadul lagi kayak dulu. Saya sarankan 256K atau enggak 16M, atau enggak gini guys, pertama kalian main game kalian pakai nonaktif dulu. Nah kalian main, kalau nge-lag kalian tambahin lagi 64K. Misalnya nge-lag lagi kalian pakai 256K. Misalnya masih nge-lag kalian pakai 1 MB. Kalau masih nge-lag kalian pakai 4 MB. Kalau misalnya bener-bener tidak lag itu kalian berhenti di 4 MB guys ya. Kalau misalnya masih lag terpaksa kalian harus pakai 16 MB. Nah di sini tergantung device juga sih. Kalau kalian paksa 16 MB juga nggak bagus guys. Intinya sesuaikan di HP kalian di situ guys. Oke, segitu saja penjelasannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada skala animasi jendela, transisi dan animator. Di sini kalian bisa ke 0,5 semua guys, atau enggak animasi mati juga boleh. Tapi kalau mati itu kayak jelek gitu sih, pakai 0,5 aja. Di sini nggak nambah performa sih guys, cuma biar cepat aja geser-gesernya. Bagi kalian yang nggak sabaran loading saat mencari sesuatu, nge-search atau apa gitu, untuk membersihkan perangkat itu akan lebih cepat guys, karena animasinya itu agak sedikit dikurangi persennya. Oke. Nah, di sini ada paksa 4 kali MSAA. Aktifkan 4x MSAA dalam aplikasi OpenGL S2.0 atau 2.0. Nah, di sini biasanya ini untuk HP yang di kelas menengah atau ke atas guys ya, menengah ke atas. Kenapa begitu? Di sini 4x MSAA ini untuk memaksimalkan grafis dari game kalian. Makanya itu menyebabkan efek yang sangat panas. Ketika kalian menggunakan HP kentang atau speknya itu di bawah menengah, biasanya itu akan mengalami nge-lag parah guys. Jadi kalau kalian sebelum aktifkannya, kemungkinan tuh kalian harus HP kalian kelas menengah guys ya. Misalnya Snapdragon di atas 500 ya guys ya, atau enggak Exynos 7880 nggak salah itu. Soalnya Exynos 7880 itu setara sama Snapdragon 500-an guys ya, saya udah baca di Google. Dan di situ juga kalau MediaTek saya nggak terlalu tahu guys ya, soalnya HP saya itu saya nggak pernah pakai chipset MediaTek guys ya. Oke, untuk di sini sudah. Sekarang di sini ada aplikasi bantuan tingkat maksimal. Di sini ada game plugins, perawatan perangkat, dan game launcher. Dan juga ada game booster juga. Nah, nanti kita bahas game booster itu belakangan. Oke, yang pertama di game launcher. Game launcher saya downloadnya, saya ingatkan lagi, di Galaxy Store atau enggak di Google Chrome. Kalian bisa cek di sana atau bisa cek di kolom deskripsi. Oke. Di sini kalian bisa tambahkan aplikasinya dengan titik 3 ini guys. Kita tambah aplikasi. Kalian bisa tambahkan game atau aplikasi apa yang kalian ingin performanya kalian naikkan. Nah, di sini untuk memaksimalkan untuk gaming kita guys ya. Misalnya sini ada Mobile Legends, ada MCVS, Redcon Game Plugin, dan Discovery Minecraft. Oke. Dan notifikasi game, peningkatan galaksi, ada performa game. Nah, ketika kita performa game ini akan langsung ke gini guys ya, ke game plugins. Oke, kita lanjut ke game plugins. Nah, di sini ada game plugins. Kemudian kita klik.
Oke, di sini ada 5. Berapa ya? 1 2 3 4 5 6. Ada yang baru, guys. Detail setting of game priority mode. Ini apa ya, guys? Ya, nanti kita download, guys. Sebentar. Pokoknya kita bahas yang ini dulu. Dan di sini daily limits ini untuk manage gaming time limits, untuk menghitung berapa lama kita bermain gamenya. Performance customization for gamers. Ini game booster plus ini sangat bagus untuk memaksimalkan, untuk kalian bisa nge-custom sendiri grafik FPS yang kalian inginkan. Misalnya kalian nggak suka 60 fps, kalian bisa ganti ke 30 fps, 40 fps, 50 fps, kalian bisa ganti sana. Ini ada game clock. Ini ada GIF creator, ini untuk kalian buat GIF gak salah. Ini ada perf Z view system performa indicators, ini untuk ketika kalian main kita akan bisa melihat berapa FPS yang kita dapatkan ya, guys ya. Misalnya kita bermain Mobile Legend dan nanti di sampingnya itu kayak ada lambang FPS nya, itu berapa FPS kita dapat untuk main Mobile Legend. Oke, kita langsung klik game booster plus dulu, guys ya. Nah, di sini ada discovery, icon game progress dan semua game yang ada di sini. Kalian bisa custom ini semua. Misalnya ini discovery ini, kalian bisa custom misalnya grafik quality-nya kalian suka yang HD, kalian bisa 100%. Tapi kalau misalnya HP kalian itu kalau di HD itu nge-lag atau resolusi HP kalian di bawah 1080p, kalian bisa ke 70% atau 80%, 90% ya, guys ya. Tapi kalau kalian nggak suka ya 100% aja sih. Kalau bisa nih fokus on performance ya. Ini max FPS tentunya, guys ya. Intinya kita pakai yang custom, jangan di max FPS. Karena kalau kita main pakai di max FPS, grafik quality-nya itu menurun, FPS stability-nya menurun, guys. Ya memang sih max FPS bisa nyampe 60 FPS, tapi stabilitasnya turun, misalnya drop. Misalnya ada 60 FPS, tiba-tiba ada efek banyak sekali, misalnya efek. Misalnya kalian main funny, kalian pertama pas terbang itu 60 fps, tiba-tiba pas kalian gesek FPS nya turun ke langsung ke 14 fps, jadi itu menyebabkan kayak nge-lag gitu, guys. Nah, jadi saran pakai yang custom, guys. Nah, ini settingannya kalian bisa lihat. Oke, kita langsung, ini ada priority mode, ini kita download dulu, guys ya. Oke, guys, di sini saya udah download aplikasinya, itu sekitar 2 MB-an tadi saya lihat ya, guys ya. Kita aktifkan dulu, ini fungsinya apa dulu, guys. Cek dulu.
bagus guys. Kalau kita lihat stabilitas FPS-nya, wih 60 bisa guys, 55, 57, 56. Ya stabilitasnya segitu-segitu doang guys. Ya di atas 50 fps lah, bagus lah ini guys ya. Kita jangan lupa aktifin mode prioritas guys. Oke. Dan juga saya lupa bilang, kalian itu kalau bermain itu kalian jangan aktifkan mode hemat daya guys ya. Karena kalau kita hidupin mode hemat daya, nanti GPU atau CPU nya itu akan bekerja cuma 30% aja guys. Oke. Widih. Duar. Oke, kita spam TNT cobaan yang terakhir guys. Widih, banyak sekali guys. Kita ledakkan guys. Kita lihat lag apa enggak. Widih, masih stabil loh guys. Ada grafik maksimal guys. Oke guys, mungkin sekian dari video saya. Mungkin cuma segini saja ya guys ya. Semoga terbantu guys ya. Di sini saya udah bahas lengkap dan semuanya sudah lengkap. Kalau ada yang masalah atau apa itu kalian bisa tulis komentar di bawah, atau apa saja yang kalian tidak bisa lakukan, misalnya kalau ada keluhan atau apa. Oke, sampai jumpa di next video guys. Bye.